Jarak Temanggung Welleri, kurang lebih 100 km ditempuh dalam 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Omah Zikir. Seperti biasa kami hadir ke pemirsa, untuk mengungkapkan kisah nyata, misteri, hipnoterapi, spiritualitas, dan rekreasi. Kisah nyata yang kami angkat kali ini dialami oleh satu rombongan yang naik satu mobil kijang. Cerita ini diungkapkan oleh seorang teman yang mengalaminya sendiri. Suatu kejadian ajaib, yang rasanya tidak masuk akal, namun benar-benar terjadi. Yaitu jarak antara Temanggung Welleri, sekitar 100 km hanya ditempuh dalam waktu 10 menit. Cerita ini diungkapkan oleh Bapak Muhammad Subiat, warga desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Ketika itu rombongan pengajian dari desa Bulusan, Gempol Sewu, Rowosari, Kabupaten Kendal. Dipimpin oleh Kiai Masrokan, rombongan pengajian tadi menyewa mobil kijang milik Bapak Subiat. Dan kebetulan mobil disopiri sendiri oleh Bapak Subiat. Tujuan dari rombongan itu adalah ke daerah Temanggung. Rombongan pengajian itu sudah seringkali melakukan wisata religi. Seperti biasanya acara seperti itu digunakan untuk berziarah atau sowan ke tempat kiai sepuh, untuk lebih memperluas wawasan agama dan mengenal para tokoh spiritual yang taat mengamalkan ajaran agama. Sepanjang hidupnya, acara pada hari itu pun adalah ziarah pada pagi sampai siang harinya. Kemudian siang hari sampai sore sudah diagendakan untuk sowan ke salah seorang kiai sepuh. Waktu pun berjalan tiada terasa. Setelah ziarah, mengirim doa pada ahli kubur, membaca tahlil, dan lain sebagainya. Selain itu berziarah konon bisa digunakan untuk silaturruh antara peziarah dengan yang diziarahi. Jadi antara peziarah dengan yang diziarahi bisa melakukan sambung rasa. Ketika melakukan sesuatu yang mengasihkan, waktu pun berjalan terasa cepat sekali. Selesai ziarah di daerah Kedu, sesuai dengan yang direncanakan, rombongan akan sowan ke tempat seorang kiai sepuh di daerah Kandangan. Alhamdulillah acara pada hari itu lancar seperti yang telah direncanakan. Setelah acara ziarah, rombongan sowan ke tempat Pak Hanafi, masih berada di wilayah Temanggung. Rencana menjelang maghrib rombongan yang cuma satu mobil itu akan bertolak pulang ke Welleri. Sore itu Pak Hanafi juga berada di rumah. Hingga satu rombongan bisa sowan. Saling beramah tamah atau menanyakan sesuatu untuk lebih mendalami pemahaman tentang agama. Saat mendekati azan maghrib, rombongan memutuskan untuk berpamitan. Tampaknya niat mereka untuk sowan di tempat kiai sepuh telah kesampaian. Satu demi satu dari rombongan telah menyempatkan diri untuk bertanya. Pak Hanafi menjawab setiap pertanyaan dengan penuh perhatian. Beliau juga sempat bercerita tentang pengalaman hidupnya sebagai seorang kiai. Nanti kalau terjadi suatu keajaiban, jangan bingung, ucap Pak Hanafi seraya melepas kepergian para tamunya itu. Bagi kita sebagai manusia mungkin terasa tidak masuk akal. Dan yang tidak masuk akal itu kemungkinan terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya satu rombongan yang naik mobil kijang itu pun bertolak untuk pulang ke Welleri. Pak Subiat yang pegang setir, menjalankan mobilnya dengan santai. Tak perlu tergesa-gesa untuk sampai di rumah.
Para penumpang dalam mobil itu wajahnya tampak berseri-seri karena cukup puas menikmati perjalanan selama seharian tadi. Mobil yang dikemudikan oleh Pak Subiat pun sampai di alun-alun Temanggung. Hari telah merayap menjadi gelap. Ketika itu Masjid Agung yang ada di sebelah alun-alun Temanggung telah mengumandangkan azan maghrib. "Sudah maghrib Kiai, kita mau sholat di mana?" tanya Pak Subiat ditujukan kepada Kiai Masrokan. Mungkin Pak Subiat berpikir untuk sholat di Masjid Agung Temanggung saja. Bisa sambil bersantai menunggu kumandang azan maghrib selesai. Tapi Pak Subiat merasa perlu untuk mendapatkan persetujuan dulu dari Kiai Masrokan sebagai pemimpin rombongan. "Nanti saja," jawab Kiai Masrokan pelan. Buyar sudah keinginan Pak Subiat untuk sholat di Masjid Agung Temanggung. Tampaknya penumpang lain yang ada di dalam mobil itu juga tidak ada yang protes. Kemudian Pak Subiat memilih untuk lebih fokus pegang setir saja. Biarlah soal sholat diputuskan oleh Kiai Masrokan. Sebagai seorang kiai sekaligus mursyid Thorikoh Qadiriyah wa Naksabandiyah, jelas beliau lebih tahu, toh sholatnya bisa dijamak nanti. Soal sholatnya di mana, banyak masjid yang letaknya di pinggir jalan. Perhatian Pak Subiat sepenuhnya tertuju pada jalanan. Ketika ada orang yang mencegat di pinggir jalan dan bermaksud untuk nebeng, Pak Subiat justru menghentikan mobilnya. Orang yang mencegat di pinggir jalan tadi pun ikut masuk semobil dengan rombongan itu. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Waktu sholat maghrib yang pendek seperti tak dirisaukan oleh semua penumpang dalam mobil itu. Semua yang naik dalam mobil kijang berwarna merah itu bagai terhipnotis. Sejak dari alun-alun Temanggung tadi suasana dalam mobil terasa sunyi. Tak satu pun dari penumpang yang saling mengobrol satu sama lain. Hingga pada suatu ketika, Kiai Masrokan memecah keheningan. "Kita sholat di sini saja," perintah Kiai Masrokan pada Pak Subiat. Seketika Pak Subiat terkejut bukan kepalang. Ternyata mobil yang dikemudikannya sudah sampai di Weleri. Pak Subiat bagai tidak bisa mempercayai semua itu. Sebab ketika ia berbelok ke tempat parkir masjid, ternyata ia telah sampai di Masjid Jami' Darul Mutakin Penaruban Weleri. "Ini sudah isak, ya Kiai?" tanya Pak Subiat. "Maghrib," jawab Kiai Masrokan mantap. Kemudian sunyi. "Bukankah saat tiba di alun-alun Temanggung tadi, azan maghrib masih berkumandang?" 1000 tanya terlontar tapi tak terjawab. Sebab kenyataannya mereka sudah sampai di Weleri dalam waktu kurang dari 10 menit. Rasanya sulit dipercaya, tapi semua nyata, dan telah terjadi. Semua penumpang di mobil itu juga mengalaminya sendiri. Ya, semua terjadi semata karena keagungan Allah. Maha suci Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.